faktor-faktor mempersulit ya, bukan faktor mempermudah ya. Akhirnya ini yang harusnya bisa dicegah ya terjadilah. Ya. Kalau ini susah karena ini akut, namanya akut. Kita tidak bisa prediksi, bisa tiba-tiba. Bisa karena kesalahan sang dokter sendiri atau memang dari pasien atau bisa kedua-duanya dan lingkungannya. Nanti kita melihat hipoglikemia. Hipoglikemia ini keadaan turunnya kadar glukosa kurang dari 70. Tapi harus ditandai dengan gejala klinik namanya trias Whipple. Jadi tidak boleh kita bilang udah berapa bulan 70 dok. Bagaimana pasiennya? Tidak apa-apa sih, tidak bisa juga. Tuh, jadi dia harus ditandai. Pertama ya pasti low plasma glucositis kita sudah sepakat karena kriterianya 70 ya, kurang dari 70. Kemudian ada gejala-gejala hipoglikemianya, misalnya mengantuk, ya lemas. Kalau misalnya dia berat terjadi penurunan kesadaran atau dia menjadi takikardika, dan setelah kita berikan air gula maka naik gulanya, gejala-gejala yang berhubungan dengan hipoglikemia tadi kemudian membaik. Nah, itu dianggap betul ini hipoglikemia. Karena waktu kita tadi tes, kita kasih glukosa, kita tes kadar glukosa naik, gejala yang tadi sudah tidak ada. Nah, berarti tidak Whipple ya, yang tadi berarti betul dia. Nah, ini kadar glukosa pada orang diabetes. Berbeda kadar glukosa pada non-diabetes. Kalau non-diabetes, kadar glukosanya adalah 60. Baru kita anggap hipoglikemia. Ya, saya ulangi, hipoglikemia pada diabetes batasnya 70, disertai dengan trias Whipple. Kalau untuk orang non-diabetik 60 disertai dengan trias Whipple. Jadi kalau level 1 hipoglikemia itu ya biasanya konsentrasinya orang bicara menghayal, lain dicerita, lain dijawab misalnya ya. Tak nyambung. Level 2 hipoglikemia ya dia juga konsentrasinya malah lebih turun ya, mungkin malah ngantuk-ngantuknya atau apa ya. Level 3 lebih berat lagi, terjadi sudah perubahan kesadaran. Jadi mungkin betul-betul dia harus dibantu ya sama orang. Dia mau berdiri tidak bisa, misalnya kasih berdiri pikiran lemasnya, dia sering cenderung tidur, tertutup matanya, ya buka baju kita kasih pakai baju, dibukakan ya, mulai berat ya. Itu gejala-gejalanya toh, tanda-tandanya. Nah, kalau gejalanya harus ada gejala-gejala yang berhubungan dengan gejala-gejala adrenergik. Kenapa bisa demikian? Ingat, di dalam tubuh ini kita mau bagi ya, berhubungan dengan kadar gula, hormon insulin dan hormon kontrainsulin. Hormon insulin itu hormon anabolik ya, atau hormon yang menyebabkan kadar glukosa dirubah bentuknya menjadi glikogen ya. Jadi hormon anabolik, hormon pembentukan dari yang tinggi gulanya menjadi normal gulanya karena dirubah ya, glukosa menjadi glikogen. Nah, kalau orang hipoglikemi tentu insulin tidak boleh banyak berperan. Kalau insulin banyak berperan, tentu orang tambah hipoglikemi. Orang butuh gula dalam sirkulasi saat ini. Kita tidak butuh gula yang dikonversi jadi glikogen. Jadi sebaliknya, kita harus memecah kadar glikogen yang ada dalam storage-nya berubah menjadi glukosa yang bisa dipakai di sirkulasi. Nah, tentu itu yang disebut sebagai hormon lawannya insulin atau kontrainsulin. Apa itu hormon kontrainsulin? Ya, salah satunya ya katekolamin. Hormon katekolamin. Makanya kalau orang minum kopi, ya
Biasanya dia memberikan simptom adrenergik, yang berdebar-debar, itu memecah itu. Jadi orang-orang yang mau juga kurus itu boleh dia minum kopi, karena dia menyebabkan terjadinya glikolisis, ya. Adrenergik dihasilkan sampai cadangan bisa dipecah, ya, gitu. Palpitasi, ya, takikardi, bisa mengencema sampai saya kadang kalau minum juga terlalu kopi terlalu berdebar-debar saya kadang menjadi anxiety-nya muncul, ya. Ya memang begitu efek-efek dari adrenergic syndrome, simptom, gitu. Apalagi ada lagi norepinefrin, ya. Dia juga menyebabkan membantu dalam memecah glikogen, ya. Ya, jadi tanda-tanda neuroglycopenic syndrome itu ya ini penurunannya konsentrasi, pusing-pusing, olengkah, tidak biasa, konvulsin, kadang koma ya kalau berat. Kalau ini awalnya adrenergic symptom dulu yang muncul, berdebar-debar. Nah, itu respon tubuh itu. Berarti tadi kita hipoglikemi, sementara ini tubuh memecah ini kadar glikogen, dia melepaskan sendiri hormon-hormon kontrainsulinnya sendiri dalam tubuh. Tubuh pasti memecah katekolamin ini. Dia mengeluarkan katekolamin banyak-banyak. Tubuh pasti ini saat ini nih melepaskan hormon-hormon norepinefrin sampai saya cenderung palpitasi. Itu respon tubuh untuk melawan keadaan hipoglikemi. Kalau misalnya keadaan ini tidak berhasil, baru jatuh ke keadaan ini. Bagusnya ini tubuh dulu punya respon. Cuma responnya begini gejalanya, adrenergic symptom yang muncul, ya. Setelah itu ya ini neuroglycopenic symptom, ya. Ya ini apa ya? Keadaan kalau berhubungan dengan kadar gula, physiologic respon. Misalnya kalau seumpamanya glukosanya kita 56 sampai 48, maka yang dikeluarkan itu adrenalin, atau gejala-gejala bisa kita tremor, ya. Kemudian kalau glukosanya lebih turun lagi 48 sampai 36, maka yang terjadi tambah turun lagi kita punya konsentrasi. Kalau lebih rendah itu bisa menjadi kejang atau koma. Kalau 18, ini yang masalah karena bisa terjadi kerusakan otak yang permanen. Jadi biar kita sudah berikan glukosa naik, tapi ada nanti gejala-gejala sisa, sequel, ya. Tergantung seberapa luas otak yang berdampak. Nah, yang jadi masalah sebenarnya begini. Yang jadi masalah adalah pada orang-orang tua, ya. Tubuh itu sebenarnya yang tadi kita jelaskan ini sebenarnya, ya. Ya. Yang ini kita jelaskan tadi itu sebenarnya ini adalah mekanisme tubuh, ya. Tubuh masih punya mekanisme untuk mengatasi keadaan hipoglikemi. Dia sadar akan hipoglikemi. Cuma yang jadi masalah adalah ketika tubuh apa ya istilahnya, yang anak-anak muda sekarang ini, misalnya ada seorang yang suka sama si A, kemudian ada dua jenis orang kan, ada orang semua dia kayaknya ada suka sama saya. Yang kedua, dia tidak rasa bahwa itu orang disuka sama orang itu. Apakah istilahnya sekarang, ya? Ada yang begitu, ya. Ya mirip begini dalam tubuh. Kalau tubuh masih mengetahui bahwa gula dalam turun ini, dia memberikan simptom. Yang masalah kalau dia kayak seperti ini, sudah ada namanya autonomic failure. Ini yang jadi masalah. Jadi gula turun,
mulai orang tidak sadar, mulai berdebar-debar, tapi tidak bisa dia tidak bisa dia apa-apain. Itu yang jadi masalah karena adanya autonomic failure, tidak bisa berespon. Nah, ini yang biasanya terjadi pada orang-orang diabetes lama. Nah, ini juga yang terjadi pada orang-orang yang bisa tiba-tiba orang shock pada penderita diabetes. Jadi semua sistem sarafnya itu mengalami nefropati. Semua sistem saraf dalam tubuh itu nefropati. Semua tumpul. Semua saraf-saraf tidak bisa menandai keadaan yang terjadi. Secara umum dia failure di autonomiknya. Dia tidak bisa apa-apa waktu gulanya turun, dia tidak bisa apa-apa waktu gula juga naik, dia tidak bisa apa-apa kalau tensi turun, dia tidak bisa apa-apa kalau tensi naik. Itu disebut autonomic failure. Biasanya terjadi pada pasien-pasien tipe 2 diabetes yang lama atau dia telah menggunakan insulin jangka panjang. Nah, ini diagram autonomic failure ya, hipoglikemia pada tipe 1 diabetes mellitus. Ya, kalau tipe 1 diabetes mellitus memang agak susah. Agak susah kenapa? Karena hampir tidak ada dia punya insulin. Sebenarnya jarang terjadi hipoglikemia pada mereka. Kenapa? Karena insulin pankreasnya tidak bisa lagi menghasilkan, ataupun kalau dia bisa menghasilkan sedikit sekali jadi hasilkan insulin. Biasanya hipoglikemia pada DM tipe 1 yang terjadi karena pemberian insulin. Jadi hipoglikemia pada pemberian insulin itu bukan efek samping dia. Jadi insulin tidak punya efek samping. Itu komplikasi yang timbul karena tidak berimbangi antara intake. Misalnya kita pasien kita sudah tahu makannya sudah berkurang sejak 2 hari terakhir. Lantas kadar insulinnya kita tidak turunkan dosisnya. Kita masih pertahankan dosisnya. Atau pasiennya makannya sedikit. Terus kita masih terus memaksa untuk mendekati kadar normal, kadar glukosanya. Kita paksa, Bu, kadar gulanya masih begini. Saya kasih nilai dosisnya ya, supaya lebih dekat normal. Nah, ini yang jadi masalah. Biasanya mereka hipoglikemia karena itu, ya. Jadi orang di tipe 1 diabetes itu dia memang tidak ada kalau insulinnya, deh. Tidak ada insulinnya. Cuma biasanya kerusakan pankreasnya itu juga dia juga bisa menyebabkan turun juga sel alfa di pankreasnya juga rusak. Ternyata bukan cuma sel beta yang menghasilkan insulin rusak. Ternyata juga sel alfanya ada rusak karena kita tidak tahu kan dia sifatnya autoimun ya. Jadi akhirnya glukagonnya itu tidak berespon biasanya. Tidak berespon. Sehingga karena glukagon berfungsi untuk kasih naik gula ya. Karena dia kan sebenarnya turun ke insulinnya. Harusnya dia ada respon glukagon supaya naik gulanya. Tapi ya untungnya walaupun
ada epinefrin, tapi autonomic failure ini menyebabkan respon epinefrin juga turun, meskipun sebenarnya ada. Jadi, tapi karena respon epinefrinnya turun, glukagonnya juga tidak berespon. Nah, inilah yang menyebabkan hipoglikemianya pada DM tipe 1 dia lebih lama. Lebih lama daripada ya episode hipoglikemia pada DM tipe 1. Hati-hati kalau dapat pasien nanti kalau di koas dapat DM tipe 1 hipoglikemia, dia akan lebih lama diawasi. Kan yang bahaya kalau kita kasih masuk glukosa lewat infus naik, kita anggap sudah senang, tidak diawasi, ternyata berapa jam kemudian turun lagi. Tanpa pengawasan, kita tidak tahu. Terus nanti kita, kenapa ini pasien tidak sadar? Oh, suntik lagi, kasih masuk lagi. Nah, ini yang bisa bikin pasien jadi edema cerebri. Jadi habis naik gula, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Jadi hati-hati pada satu, tidak ada glukosa, epinefrin responnya turun, toh, sehingga menyebabkan hipoglikemi pada DM tipe 1 lebih lama ya, karena kegagalan dari otonomik, sistem otonomiknya. Jadi orang bisa hipoglikemi kalau kita punya ketat sekali kontrolnya. Pokoknya Bapak tidak boleh lebih ini, harus begini. Kalau perlu naikkan obatnya Pak, naikkan insulinnya, sudah. Apalagi kalau usia lanjut. Orang usia lanjut, ginjalnya secara alamiah sunatullah, fungsi filtrasinya sudah turun. Kok kasih obat-obat, naikkan obatnya, insulin juga naik. Akhirnya banyak obat-obat itu yang berakumulasi lebih lama dalam plasma. Inilah yang nanti menyebabkan orang hipoglikemi. Ya. Tergantung berapa lama diabetes. Ada tidak riwayat hipoglikemia sebelumnya. Dia lama tidur. Kalau dia lama tidur kan tentu jarang makan toh. Dia juga lebih gampang hipoglikemia. Alkoholisme juga ya. Orang yang berpuasa juga hati-hati. Kalau sulfonylurea itu lihat kenapa bisa hipoglikemia. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa salah satu penyebab dari hipoglikemia pada sulfonylurea itu akibat dari waktu paruh saja ya. Waktu paruh yang tinggi. Jadi begini. Kita makan pagi sekarang. Ya, makan pagi naik gula. Gulanya kita meningkat habis makan pagi. Terus glibenclamid yang memiliki waktu paruh antara 24 jam sampai 28 jam misalnya, itu bekerja tentu kan, karena dia rasa gula naik, dia tekan, turunlah dia gulanya. Jangan lupa bahwa glibenclamid ini 28 jam di dalam plasma. Sewaktu turun ini tadi habis makan sudah turun kadar gulanya nih pasien. Tidak makan mie nanti kan pagi jam 7 misalnya, nanti jam 12 lagi atau jam 1 dia makan. Karena misalnya tiba-tiba dia bekerja, dia kerja, ada yang dikerjakan penting sampai dia tunda jam makannya. Jam 12 sebenarnya sudah dia lemas, sudah loyo, ya sudah mulai keringat dingin, tapi dia tidak mau meninggalkan dulu pekerjaannya, dia lanjutkan. Disitulah dia hipoglikemi. Kenapa? Karena glibenclamid ini masih bekerja terus di dalam tubuh. Yang bahaya apa? Kalau siang masih bagus. Yang bahaya pada saat dia tertidur. Dia karena mau menurunkan kadar gulanya, akhirnya dia tidak makan lagi sebelum maghrib. Maksimal jam 8, maghrib dia makan. Dia bilang, saya tidak makan lagi sore dok. Apa maghrib? Malam. Saya sudah jam 5 sudah makan, Pak. Tapi dia tidurnya jam 12 malam. Jam 1 karena ada pekerjaannya. Tidak ada intake. Kalau dia tidur jam 9 mungkin ya sudah lalu. Jadi itu terus kalorinya terpakai.
Nah, di dalam tidur dia masuk ke hipoglikemi. Tanpa disadari, dia hipoglikemi karena efek obat, dan memang karena sudah turun nih obatnya. Tambah lagi ada efek obat. Ini yang bahaya. Biasanya pasien banyak kita temukan pagi-pagi sudah stroke, pagi-pagi sudah tidak sadar. Ya, ternyata karena dia mengalami hipoglikemi di dalam waktu dia tidur. Ya. Yang lain ini nanti dibaca. Jadi caranya orang hipoglikemi, kalau dia sadar, kasih minum. Jangan sekali-sekali kau langsung kasih dia glukosa intravena. Pokoknya kalau dia sadar, kasih minum air gula. Mau 1 gelas, kalau mau 2 gelas, kasih minum. Kalau tidak sadar, baru kita kasih glukosa intravena dengan pemeriksaan tiap 15 menit kita cek ulang. Nanti jelaskan pasiennya baik-baik. Kalau memang dia karena obat, karena insulin, Bapak kalau mau suntik insulin, terus tiba-tiba ada tamu, biar Presiden Jokowi datang, Pak, acukan saja, Pak. Lebih penting Bapak insulinnya daripada Presiden Jokowi, karena pada saat Bapak, adik-adik, orang tuanya, pasien sudah menyuntikkan insulin ke dalam tubuh, insulin itu langsung bekerja. Langsung bikin turun kadar gula. Kalian belum makan. Nanti sudah itu, tamunya pulang. Kalian baru makan. Sudah tidak ada efek insulin. Gulanya naik. Nah, ini yang kacau. Ya. Jadi usahakan, jelaskan bagaimana obat itu bekerja. Jangan nanti dia lapar, mau makan, dia suntik, pas ada tamu, aduh, bisa pingsan nanti dia. Ya. Jadi dia harus diedukasi baik-baik. Kita harus jelas kalau misalnya ada hipoglikemi yang saya bilang toh, ringan, pokoknya kasih air gula saja dia. Baru cek gulanya. Setiap 15 menit paling lama cek, 15 menit cek, 15 menit. Ya. Kalau dia berat, maka kita kasih gestrosa. Yang kita punya 40% di sini, dengan 10. 10 dengan 40. Jadi kita kasih dulu 40%, biasanya 2 flakon. Kemudian cek lagi 10 menit. Kalau kadar gula yang sudah mulai naik, kita lihat langsung kita gabung dengan infus dextrosa 10% untuk maintenance. Jadi masukkan dulu misalnya tadi dextrosa 40 IV langsung 2 flakon, pasang dextrosa 10 maintenance. Cek tiap 15 menit. Kalau bagus ya sudah, pertahankan saja. Jadi kalau tidak mau demikian, kita bisa berikan glukagon. Cuma glukagon jarang saya dapat. Kalau kita tidak dapat glukagon, kita bisa berikan steroid, ya, dexamethasone injeksi. Ya, yaitu bisa juga memiliki efek seperti katekolamin. Ya. Apa bahaya yang kedua ini? DKA, diabetes ketoasidosis. Ini perlu diperhatikan juga, banyak kejadiannya. Biasanya paling cuma mual muntah, nyeri perut, lemas, terus takikardi, ya. Ini sudah ada bahaya ini. Takikardi, hipotensi, dehidrasi, hipotermi. Biasanya apalagi kalau ditanda dengan misalnya pasien datang dengan pernapasan cepat dan dalam, usmal, ini tanda bahwa adanya sebenarnya asidosis. Keadaan asidosis, entahkah dia asidosis laktat kah, atau ketoasidosis diabetik. Tinggal cari tahu apa ada diabetes apa tidak. Ya. Yang paling banyak menyebabkan dia DKA itu, ketoasidosis diabetik itu, infeksi paling banyak. Pneumonia lewat saluran kencing ke pencernaan ke sepsis ke, ya. Jadi lacakin dulu, harus kau cari lacak, periksa darahnya, darah rutinnya ada tidak tantan infeksi. Walaupun kita belum tahu penyebabnya dari mana, tapi darah rutinnya sudah
Oke. Kalau misalnya dia infeksi, cari tahu yang penyebabnya itu pneumonia memang lewat pencernaan kah, atau saluran kencing, atau bisa juga sepsis yang kita tidak tahu. Periksa ada tidak rongki apa enggak. Kalau kita di kencingnya cek urin, karena kita tidak bisa lagi tanya apalagi apa kita Pak sering kalau kencing nyeri atau sering berkemih, sadar ya masuk dalam kesadaran ya. Jadi cek saja. Kalau tidak dapat ini yang penting ada parameter darah rutin. Kalau ada leukostosis, kemudian terjadi peningkatan neutrofil ya, kita anggap sebagai ada infeksi akut, ya kasih saja antibiotik yang sifatnya broad spektrum ya, yang spektrum luas. Kemudian bisa karena emotional problem, hati-hati orang yang tiba-tiba marah sekali, wah dia pacaran 5 tahun, tiba-tiba dia menikah sama orang lain, sama dengan Graves ya, tiba-tiba langsung muncul tiba-tiba Graves-nya, yang tiba-tiba langsung KD ya, hati-hati nanti yang tipe 1 kasihannya, jaga perasaannya. Jadi, kemudian ada trauma, pangkas akut, ini semua contoh ya. Pokoknya dia harus pada presipitasinya. Bisa juga karena obat walaupun jarang ya. Steroid ini karena bikin naik gulanya saja ya, jarang ya, paling banyak kan. Jadi bagaimana bisa terjadi demikian? Yang jelas bahwa dia ini absolut insulin defisiensi. Biasanya pasien-pasien yang sudah pakai insulin yang begini, ya, bukan orang DM yang baru 1 tahun 2 tahun belum. Biasanya sudah absolut, paling tidak ada relatif. Dia sudah pakai insulin baru-baru ini karena keadaan tertentu. Misalnya dia karena baru-baru sakit juga, dirawat di rumah sakit, jadi kita kasih insulin ya. Ada penyakit-penyakit infeksinya sampai obatnya tidak bisa menekan kadar glukosanya. Jadi kita anggap relatif insulin defisiensi karena ada penyakit lain, keadaan lain yang menyebabkan kadar gulanya lebih tinggi dari biasanya, sehingga insulinnya kelihatannya tidak mampu. Padahal dia ada di keadaan yang lebih berat ya, disebut relatif insulin defisiensi. Dengan kalau ini memang tidak bisa, dan tipe 1 atau orang tua yang lama dipakai yang depending sudah. Nah, kalau ini sudah terjadi biasanya dia pasti lipolisis terjadi ya. Kalau ini mungkin minimal jadi lipolisisnya tidak berat, tapi ini masalahnya kalau lipolisis dipecah lipolisis, FFA akan dikeluarkan, dihasilkan. Nah, inilah yang akan menjadi ancaman menjadi ketoasidosis ya, gitu. Nah, ini precipitating factor itu misalnya dia infeksi itu dia salah satu keadaan yang menyebabkan keluarnya hormon-hormon kontra insulin. Kau lihat saja orang-orang stres itu banyak sekali pusingnya, mau ujian belum jadi, ini belum jadi itu, dia ada faktor presipitasinya, dia kan stres, dia pasti naik gulanya itu. Kenapa? Karena ada hormon kontra insulin, glukagon, kortisol, katekolamin, surfaktan, itu semua bekerja yang menyebabkan cadangan proteolis itu sebenarnya bentuk cadangan dari karbohidrat juga ya. Itu dipecah juga. Itu nanti menjadi gluconeogenesis. Jadi pembentukan glukosa dari protein ya, gluconeogenesis. Nah, itu hiperglikemia. Nah, jadi ada hiperglikemia, ada FFA, ada ketoasidosis. Nah, itulah yang kita anggap sebagai ini nanti ditangkap benda keton di dalam urin ya. Misalnya ke urinnya ada keton positif 3, ya sudah naik gulanya, nafasnya kusmol, oh ini sudah ketoasidosis diabetik ya. Ya ini pembentukan saja ini ya, benda keton dalam tubuh ya, genetika seluler ya, jadi ada namanya glucotoxicity dengan lipotoxicity. Jadi glukosa yang terlalu tinggi yang akibat tadi pemecahan akibat campur tangannya
hormon kontra insulin atau glukagon, katekolamin, ya. Itu nanti menyebabkan kadar gulanya naik tinggi, hiperglikemia yang menyebabkan glukotoxicity. Lipotoxicity sewalikannya tadi, yang lipolisis ini kemudian menghasilkan free fatty acid, ya. Jadi ini nanti yang menyebabkan tambah banyaknya nanti sel beta pankreas yang mengalami kerusakan. Dipaksa sebenarnya. Jadi peningkatan kadar glukosa yang tinggi secara tiba-tiba, kemudian pemecahan juga sel lemak, ya, yang sebenarnya semua ini adalah tanggung jawab dari insulin. Insulin ini merasa berat. Dia punya pekerjaan berat dua. Gula yang tinggi, lemak yang sementara mengalami lipolisis. Dipaksalah insulin dikeluarkan sebanyak-banyaknya. Makanya pada waktu ini pasien tidak boleh kita kasih obat oral pada keadaan ini. Walaupun dia sebelumnya sudah pakai oral sebelumnya. Selama ini dia pakai obat oral dok dan terkontrol. Pada waktu masuk keadaan ini, kita tidak boleh kasih dia lagi obat oral. Kita harus ganti. Kenapa? Glukotoxicity dan lipotoxicity ini jangan sampai sel beta pankreas bekerja sendiri. Kalau dia bekerja sendiri, maka terjadi kerusakan sel beta pankreas lagi lebih banyak. Jadi pasiennya sembuh, tapi sayangnya sel beta pankreasnya sudah banyak yang rusak. Jadi di ke depan nanti yang mereka awalnya pasien hanya relatif kebutuhan insulin relatif saja, lama-lama jadi dia betul-betul absolut butuh insulin akibat dari apoptosis sel beta, ya. Antara DKA dengan HHS ya nanti itu mirip saja sebenarnya. Yang paling penting sebenarnya adalah pastikan kita harus cari dulu infeksinya. Yang tadi itu awal kalau kita tidak tahu infeksinya, kita kasih saja antibiotik itu spektrum luas. Tapi sebenarnya setelah kita tindaki tahap-tahap awal, usahakan cari fokus infeksinya. Fototoraks kah, periksa cairan cerebrospinal kah, periksa urin kah dan sebagainya, periksa cari tahu ada tidak appendicitis, karena kita harus mengobati betul-betul penyebab utamanya ini munculnya DKA atau HS. Karena kalau kita tidak dapat mengobati secara spesifik, kemungkinan kita pertama kemungkinan gagal. Yang kedua, antibiotik yang kita gunakan akan lebih banyak. Kita bikin kombinasi. Ketiga, kemungkinan kalau pasien ini selamat, maka dia lebih lama, long stay-nya lebih lama di rumah sakit. Nah, ini cara mengukur osmolalitas, ya. Cara menghitungnya, tapi sekarang sudah tidak setengah mati. Semua ada di Google Play, ya, yang pegang Android. Saya juga biasa pakai itu, pakai kalkulator, kan tidak pernah lagi cari-cari begini, tinggal dimasukkan saja kadar natriumnya berapa, glukosanya berapa, bunyinya sudah jadi nih, ya. Tapi kalau umpama mendadak dia mau ajar kita begini cara menghitungnya, toh? Kalau cara menghitung osmolalitas gapnya, maka kita masukkan juga yang sudah kita ukur, yang ini, ya, hasil dari ini, kemudian dikurang dari osmolalitas dari serum, ya. Semua dari yang ini cara mengkoreksi sodium, ya. Ini cara menghitung anion gap,
Jadi prinsipnya hitungan MGAP ialah menghitung berapa kadar nilai yang positif dikurang negatif. Yang negatif kan yang ada natrium, itu positif, yang negatif itu Cl dengan HCO3. Ya. Ini membedakan antara DKA dan HS. Jadi tidak usah terlalu spesifik, semuanya kita jelaskan. Nah, dia sama-sama, etiologinya sama. Cuma yang perlu dibedakan adalah biasanya pada DKA, diabetes ketoasidosis itu, kadar gulanya itu dibanding dengan HHS lebih tinggi HHS. Ya. Natriumnya juga lebih tinggi. Kenapa bisa demikian? Begini logika sederhananya. Kemarin kita juga jelaskan kenapa orang gula muda kencing, ya, sering berkemih karena gula itu, glukosa itu menarik cairan ke dalam intravaskuler. Nah, intravaskuler kalau ditarik dari sel interstisial terjadi kesannya kelebihan cairan, maka harus dibuang lewat ginjal, ya, harus dibuang lewat ginjal. Nah, itu yang menyebabkan orang DKA dan HS juga bisa tensinya turun. Dia bisa menjadi hipoglikemi, dehidrasi, kesannya. Kenapa? Karena semakin tinggi gula, semakin dia terus tarik cairan-cairan, baru dia buang. Akhirnya, pada waktu dia dibuang semua, natrium yang sebenarnya cuma 133 kah natriumnya, ya, tapi karena cairnya sudah mulai berkurang, dibuang di urin, terus dibuang di urin, akhirnya kesannya lebih pekat ini garam. Apalagi pada HHS yang lebih tinggi kadar gulanya, tentu kadar natriumnya menyebabkan dia lebih pekat, lebih tinggi kadar natriumnya. Apakah itu menjadi kadar natriumnya sebenarnya? Tidak, karena pada DKS dan HHS terjadi pengeluaran cairan yang banyak, terjadi rehidrasi. Jadi kalau kita misalnya berikan cairan kembali, ya, maka natriumnya kembali ini akan turun, ya, karena pelarutnya sudah mulai cukup, kira-kira begitu, ya. Ya, kemudian arteri pH-nya lebih rendah pada DKA dibanding HS. Jadi kreatininnya, gagal ginjal lebih banyak pada HS dengan DKA. Karena pada HS itu lebih dehidrasi orang, lebih tinggi kadar gulanya itu lebih dehidrasi, tentu lebih mudah terjadi akut kidney injury pada HS dibanding dengan DKA, ya. Karena kekurangan cairan lebih banyak pada HS. Benda keton paling banyak keton di DKA, makanya disebut ketoasidosis diabetik, karena didapatkannya benda keton pada urin, sementara pada HS di antara 16% biasanya 1, ya, 1. Ada tapi jarang, ya. Kemudian biasanya kalau ada dia biasa +1 kalau HS, kalau DKA dia hasil di urin dia +3. Jadi kekurangan cairannya coba kita lihat, kekurangan cairan kalau DKA rata-rata kekurangan cairannya hanya 5-100. Kalau HS lebih banyak kekurangan cairan, lebih dehidrasi orang HS, sehingga gangguan ginjalnya pasti lebih banyak. Jadi prognostiknya itu bisa jelek, pertama pada usia, pH-nya semakin rendah, apalagi kalau pH-nya di bawah 7,0, itu sudah pH letal itu, ya. Kalau pH letal itu harus dikoreksi dengan dialisis. Kita harus cuci darah dia. Cuci darah secepatnya. Karena di dalam alat dialisis itu nanti pH-nya bisa dikoreksi. Ya. Kalau pH-nya di bawah 7, kau tidak koreksi, kau tidak dialisis, maka semua enzim di dalam tubuh itu akan lisis, ya, dengan pH. Kan protein tidak tahan sama asam. Jadi pH-nya darah yang turun dari 7,0 semua lisis. Lihat, makanya biasanya cepat kita cuci darah.
Hipotensi ya jelas ya, karena dia kekurangan cairan ya. Osmolitasnya tentu meningkat karena zat terlarutnya lebih banyak daripada air ya. Urainya juga meningkat, ada gangguan fungsi ginjal ya karena cairan turun ya. Jadi bagaimana caranya kita mengatasinya? Cari betul-betul apa yang mempersepitasinya. Paling banyak itu infeksi ya. Kemudian periksa EKG, karena jangan sampai juga yang mempresipitasinya itu infark miokard akut ya. Kemudian kita menganjurkan untuk rehidrasinya kasih NaCl. Kemudian sesudah kita kasih NaCl baru insulin. Tuh. Ya, padahal ini kan gulanya orang masuk 500, 600, pikiran tak kasih cepat insulin supaya turun gulanya. Tidak demikian. Jadi penata laksana pertama adalah cairan. Cairan dulu. Rehidrasi dulu 500 sampai 1000 cc kalau perlu. Kalau yang HHS kan lebih tinggi, kekurangan cairannya lebih banyak, bisa sampai 2 liter. Asalkan tidak ada rongki ya, tidak ada edem paru. Kasih terus cairannya. Nah, setelah kita memberikan cairan 500 sampai 1000 cc pada KAD dan 1000 sampai 2000 cc pada HHS, nah baru kita periksa kembali gula darahnya dulu. Cek kembali kadar gula darahnya, karena biasanya dengan pemberian cairan gula darahnya sudah mulai turun, tidak seberat yang tadi. Barulah kita memberikan insulin sesuai dengan protokolnya. Ada caranya pemberian dosis insulin berdasarkan kadar glukosa saat itu. Kalau potasiumnya, kaliumnya turun, maka koreksi kaliumnya ya. Kalau perlu, yang perlu bikin kalau infeksi sepsis kalau perlu kultur ya, kalau perlu, kalau ada ya, kita kultur. Kalau perlu kasih oksigen, ya. Jadi pemberiannya cairan dulu, baru insulin, baru perhatikan kaliumnya. Tentu di sini juga kita berikan antibiotik ya, karena rata-rata penyebabnya infeksi. Tapi memang juga ada bukan infeksi, makanya dia tidak tulisin antibiotik. Yang perlu adalah cairan, insulin, dan kaliumnya harus dicek. Setiap pemberian insulin pasti menyebabkan hipokalemia, ya. Jadi selalu cek kaliumnya, ya. Kalau pada ini kasih cairan, ya, itu 2 sampai 3 liter ya, terlalu banyaknya. Kalau kita di Indonesia, kalau DKA 500 sampai 1000 cc saja. Ya. Kalau dia terjadi hipernatremi, kasih NaCl yang 0,45%. Ya, ada yang pada HAS itu paling banyak. Dia hipernatremi ya, mungkin karena betul-betul dia dehidrasi ya, kekurangan cairan. Jadi kita kasih NaCl 0,45%. Ya. Kemudian setelah itu kita cek apa kadar gulanya, barulah kita kasih insulin. Ya, insulinnya biasa dimulai dari 10 unit ya. Tapi nanti tolong cari saya lihatkan dulu ya. Nanti buka di Perkeni ya. Buka di Perkeni tentang pemberian insulin pada penyakit kritis, critical ill. Ya. Kemudian ada beberapa sih caranya. Jadi kalau pasien tidak sadar, ada
guideline-nya, ada tata caranya. Ini sudah yang dulu ini, sebaiknya kita pakai yang baru ya. Pada critical ill ya. Ada juga yang dipakai oleh anestesi itu. Saya tidak sempat cari. Coba cari di Parkeni ya, yang dijadikan sebagai standar di Indonesia. Jadi cara pemberian insulin pada kritikal, penyakit yang kritis ya, atau di ICU. Ada caranya. Jadi setelah kita kasih insulin, perhatikan potasiumnya, kaliumnya, ya, EKG-nya lihat, ya kalau normal, kalau kaliumnya sudah mulai turun, sementara dia masih diberikan insulin, langsung dikoreksi secara bersamaan. Jadi monitornya keadaannya, keadaan mentalnya, satu yang pertama harus dilihat, vital sign-nya satu yang pertama, kemudian berat badannya di 6 sampai 12 jam, kemudian EKG-nya kecuali dibutuhkan. Tapi pada awal kita harus EKG pertama untuk menyingkirkan bahwa penyebab dari timbulnya DKA dan HAS ini bukan karena adanya infark, ya, bukan. Setelah itu kalau kita bilang ini bukan infark, ya terserah nanti dokternya apakah ada pertimbangan untuk di EKG ulang apa enggak. Jadi yang kita harus lihat, cek glukosa per jam, ya, potasiumnya, pH-nya di 1 jam pertama ini harus dibikin ya. Kemudian dia punya kalium harus juga dicek ya. Kurang kreatinin semua. Ini fosfat kita tidak punya ya. Bukan pemeriksaan yang sering kita bikin. Purnalisa ada untuk periksa keton, kalsium juga hanya jika dibutuhkan ya. Memang juga tidak dipakai. Hematokrit untuk menilai kadar dehidrasi ya. Jadi glukosa, kalium, pH-nya melalui analisa gas darah kita dapat pH, kemudian elektrolit, fungsi ginjal, itu penting. Jadi apa yang diterapi? Ingat kita kasih cairan, kita lagi outputnya. Jangan sampai ada intake, outputnya tidak balance ya. Nanti bisa overload pasiennya. Perhatikan insulinnya, kaliumnya, dan glukosanya. Oke. Ya jadi kalau pasien dengan KAD yang berat, kita tidak cepat perbaiki deh. Maka yang kita takut nanti di ke depan itu meskipun dia baik, akibat pH tadi yang letal itu deh, menyebabkan banyak protein yang lisis, ya, termasuk di jantung. Kemungkinan besar di kemudian hari menjadi miopati. Jadi pompa jantungnya sudah tidak terlalu bagus. Mungkin kalau aktivitas ringan sampai sedang mungkin masih bisa, tapi pada waktu di aktivitas berat dia sudah tidak mampu. Ya. Kemudian respon untuk vasokonstriksinya menurun. Ini yang bahaya. Kalau pembuluh darah sudah tidak bisa bervasokonstriksi, dia cenderung untuk vasodilatasi. Maka shock ya, yang bisa terjadi dan gangguan pernapasan. Ya. Jadi apa yang terjadi, apa resiko-resiko apa yang terjadi kalau pemberian bikarbonat misalnya tidak ada, kita tidak bisa hemodialisis. Jadi kita koreksi pH-nya dengan pemberian bikarbonat. Hati-hati yang bisa terjadi adalah bisa hipokalemi, kemudian penurunan kadar oksigen dalam janin. Ini indikasi pemberian bikarbonat kalau tidak ada HD, ya, pH-nya di bawah 7, ya, dianggap sebagai pH letal ya. HCO3-nya kurang dari 5. Kaliumnya lebih dari 6,5 ya. Kemudian hipotensi yang refraktor. Artinya kalau kita masih kasih cairan dia masih naik, tensi naik. Setelah kita cairan naik tensinya, ya. Oke. Ini kadar pH ya. Komplikasinya ya kalau kita kasih insulin tidak ukur ya hipoglikemi. Insulin juga menyebabkan hipokalemi kan.
Hiperkalemi kalau terjadi gangguan ginjal, saya hiperkalemi. Overload, ya, acidosis, edema otak, ARDS, ya, kalau terjadi pH letal yang tidak dapat kita atasi, ya, tentu menjadi ARDS dan kematian tuh pada pasiennya. Nah, ini nanti kita bisa lihat, nanti bisa lihat pokoknya cairan dulu masuk, ya. Kemudian dievaluasinya apa, dievaluasi ada sama nanti kita nanti ya, perhatikan ya, kapan kita mulai koreksi kalium, nilainya berapa, kasih kalium ya. Oke, saya kira gitu deh. Insyaallah di pertemuan yang singkat ini nanti saya kirimkan materi-materinya di lewat perwakilan satu orang temanmu. Tolong besok ingatkan saya dan carikan saya Jumat untuk pleno. Bisa kita sore pleno ya Jumat. Bisa ya? Permisi dokter. Ya, bagaimana? Mohon maaf sebelumnya dokter, mohon izin konfirmasi dokter. Rencananya untuk sore di hari Jumat itu terdapat lecture radiologi dokter bersama dengan dokter Ria dokter. Mohon maaf sebelumnya. Sampai jam berapa deh? Permisi dokter, itu dimulai dari pukul 4 sore dokter. Ya, kalau begitu saya habis maghrib ini. Kalian ujian hari Rabu ya? Rabu ya, ujiannya Rabu. Tanggal 5 ya? Cocok. Kapan ujiannya Putri? Putri Salsabila Abbas kapan deh? Putri Salsabila dengar saya. Tidak dengar Putri. Permisi dokter, iya dokter, tanggal 5 di hari Rabu dokter. Tanggal 5. Oke. Dinda Sakina. Zuhri. Orang asli mana? Dinda Sakina